Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir tentang kepemimpinan? Dan apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang baik? Dalam video ini, kita akan membahas hasil survei tentang kepemimpinan siswa SMA Negeri 1 Dolok Masihul dan menemukan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Nah, di sini kami berfokus pada 3 aspek kepemimpinan yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, kemampuan berempati. Yang kedua, berani mengambil keputusan di bawah tekanan. Dan yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Langsung saja ke aspek kepemimpinan pertama yang perlu ditingkatkan, yakni empati. Survei yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Dolok Masihul mengungkap bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam berempati dengan perasaan orang lain. Mereka mengatakan bahwa mereka kurang mampu memahami perspektif orang lain dan sering mengabaikan tanggung jawab untuk mendengarkan dan memahami perasaan mereka. Ini menunjukkan bahwa siswa masih perlu mengembangkan kemampuan berempati agar bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain seolah-olah kita merasakannya sendiri. Empati bukan hanya tentang merasakan kesedihan ataupun kegembiraan orang lain, tetapi juga tentang memahami alasan di balik perasaan tersebut. Terus, kenapa sih empati itu penting dalam kepemimpinan? Yang pertama ada membangun hubungan yang kuat. Empati dapat membantu kita untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, karena kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka. Yang kedua ada untuk meningkatkan komunikasi. Empati membantu kita memahami pesan yang ingin disampaikan oleh orang lain dan menjawab dengan cara yang lebih efektif. Yang ketiga ada untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Empati membantu kita menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, di mana semua orang merasa dihargai dan diperhatikan. Yang keempat, untuk memotivasi orang lain. Empati membantu kita memotivasi orang lain dengan cara yang lebih efektif, karena kita memahami kebutuhan dan apa yang mereka inginkan. Terus, ada nggak sih tips untuk meningkatkan empati? Berikut ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, latih kemampuan mendengarkan. Latih kemampuan mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh orang lain dan mencoba memahami perasaan di balik kata-kata mereka. Yang kedua ada, tanyakan pertanyaan. Tanyakan pertanyaan yang menunjukkan bahwa kamu peduli dengan orang lain dan ingin memahami perasaan mereka. Yang ketiga, bayangkan dirimu berada di posisi mereka. Coba bayangkan dirimu di posisi orang lain dan rasakan apa yang akan kamu rasakan jika kamu mengalami hal yang sama. Yang keempat, ada berlatih berempati dengan orang yang berbeda. Cobalah berlatih berempati dengan orang yang berbeda dari kamu dalam hal latar belakang, budaya, ataupun keyakinan. Nah, tips yang terakhir, tontonlah film ataupun baca buku, carilah referensi. Tonton film atau baca buku yang menceritakan tentang orang yang berbeda dari kamu dan mencoba memahami perspektif mereka. Aspek kepemimpinan ketiga yang perlu ditingkatkan ialah komunikasi. Survei yang dilakukan di SMA Negeri 1 Dolok Masihul mengungkapkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang yang memiliki perbedaan pendapat. Mereka mengatakan bahwa mereka sering menghindari konflik dan menunda tanggung jawab karena takut berdebat atau menyatakan pendapat mereka. Ini menunjukkan bahwa siswa masih perlu mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif agar bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Pentingnya komunikasi yang efektif dalam kepemimpinan. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam membangun hubungan yang harmonis dan mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang menyatakan pendapat kita sendiri, tetapi juga tentang mendengarkan pendapat orang lain dengan saksama dan mencari titik temu. Mengapa komunikasi yang efektif penting dalam kepemimpinan? Pertama itu membangun kepercayaan. Komunikasi yang efektif membangun kepercayaan dengan orang lain karena kita menunjukkan bahwa kita terbuka untuk mendengarkan dan memahami mereka. Kedua, menyelesaikan konflik. Komunikasi yang efektif membantu kita menyelesaikan konflik dengan damai dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ketiga, membangun tim yang solid. Komunikasi yang efektif membangun tim yang solid dan bekerja sama dengan efektif untuk mencapai tujuan bersama.
Keempat, membuat keputusan yang tepat. Komunikasi yang efektif membantu kita mengumpulkan informasi yang relevan dan berbagai sumber sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Tips meningkatkan komunikasi yang efektif. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif? Berikut beberapa tips yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, latih kemampuan mendengarkan. Latih kemampuan mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan oleh orang lain dan mencoba memahami perasaan di balik kata-kata mereka. 2. Tanyakan pertanyaan. Tanyakan pertanyaan yang menunjukkan bahwa kamu peduli dengan orang lain dengan ingin memahami pendapat mereka. Ketiga, berikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang konstruktif dan membantu orang lain untuk berkembang. 3. Berlatih berbicara di depan umum. Berlatih berbicara di depan umum akan membantu kamu menjadi lebih percaya diri dalam menyatakan pendapat dan ide kamu. 5. Pelajari teknik komunikasi nonverbal. Pelajari teknik komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kepemimpinan kedua yang perlu ditingkatkan, yaitu berani mengambil keputusan di bawah tekanan. Nah, survei yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Dolok Masihul mengungkapkan bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan di bawah tekanan. Mereka mengatakan bahwa mereka sering menunda tanggung jawab dan menghindari konflik karena takut mengambil keputusan yang salah. Ini menunjukkan bahwa siswa masih perlu mengembangkan keberanian dalam mengambil keputusan agar mereka bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Keberanian dalam kepemimpinan bukan berarti berani untuk bertindak tanpa berpikir. Keberanian dalam kepemimpinan adalah tentang berani mengambil resiko yang terkalkulasi dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Nah, mengapa keberanian penting dalam kepemimpinan? Nah, keberanian membantu kita menghadapi tantangan dengan tegas dan tidak mudah menyerah. Lalu, keberanian juga membantu kita mengambil keputusan yang tepat dan tidak terpengaruh oleh ketakutan atau tekanan dari luar. Yang ketiga, keberanian membantu kita memimpin dengan keyakinan dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti kita. Yang terakhir, keberanian dapat membantu kita menciptakan perubahan yang positif dan tidak takut untuk berbeda dari yang lain. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tips bagaimana cara meningkatkan keberanian. Ada beberapa tips yang bisa kita terapkan. Pertama itu melatih kemampuan berpikir kritis dengan menganalisis situasi dengan sesama dan mencari informasi yang relevan sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, menentukan tujuan dan nilai. Tentukan tujuan dan nilai yang ingin kita capai sehingga kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip dan keyakinan kita sendiri. Lalu, yang ketiga, mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap keputusan yang akan kamu ambil sehingga kamu bisa mengambil keputusan yang terkalkulasi. Yang keempat, berarti mengambil keputusan kecil. Mulailah dengan mengambil keputusan kecil yang tidak mengancam dan teruslah berlatih sampai kamu merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan yang lebih besar. Lalu, yang terakhir, carilah dukungan dari orang terdekat atau mentor yang bisa memberikan nasihat dan mendukung keputusan yang kamu ambil. Sekian tips dari kami. Terima kasih.